Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ngaji Jo Cipi. Judul kita adalah Maafkan agar ringan. Memaafkan berarti melepaskan yang jadi beban. Karenanya langkahkan cepat lagi ringan. Nah, akan kubacakan sebuah perumpamaan yang ditulis penulis mengenai dendam, ya. Dendam, ujar sebuah nasihat, serupa meminum racun, namun berharap orang lain yang mati. Gimana menurutmu? Ini sebuah perumpamaan yang dahsyat artinya ya, yang sangat mustahil untuk terjadi gitu. Kita yang minum racun, kita berharap orang yang mati. Kita yang menyimpan dendam, kita harap orang lain yang sakit hati. Padahal sejatinya kita hanya sedang menghancurkan diri sendiri. Rasa dendam yang terpendam bukanlah rasa yang alamiah bagi insan. Terlalu sering diakses, apalagi disimpan berlama-lama, hanya akan membiarkan penyakitnya bercokol di dalam hati dan kemudian mengganggu jalannya sistem diri. Nah, jadi dendam ini sebenarnya seperti sebuah penyakit, seperti sebuah virus yang kita pelihara di dalam diri kita. Dan lama-kelamaan diri kita akan dikuasainya dan akan dihancurkannya dari dalam. Hati tak bisa mendua. Jika diisi dengan yang satu, maka yang lain akan tersingkir. Dalam hal ini sepertinya kita sepakat ya, bahwa ketika hati kita dipenuhi dengan dendam, dipenuhi rasa benci, maka yang akan terlihat hanyalah keburukan saja. Misalnya kita membenci si A. Nah, ketika ada orang lain yang mengatakan kepada kita bahwa, wah ternyata dia sangat hebat ya, ternyata dia sangat pintar ya, ternyata dia suka menolong ya. Sementara kita punya dendam, kita akan menafikan hal itu. Kita akan melihat hanya keburukannya saja. Tidak akan menerima kebaikan-kebaikannya. Nah, begitu ketika ada orang mengatakan kepada kita, wah si A itu ternyata dia tidak sebaik yang kita pikirkan. Nah, kita akan langsung setuju karena dalam pikiran kita memang hanya keburukannya yang tampak. Nah, begitu ya hati kita bekerja. Ketika diisi dengan yang satu, yang lain akan pergi. Ketika yang lain masuk ke dalam, yang ada di dalam akan keluar. Nah, jadi hati-hati mengisi hati. Apakah kita mengisinya dengan dendam atau dengan cinta? Memaafkan berarti mengosongkan hati dari yang tak berguna hingga ia lapang untuk diisi dengan yang bermanfaat. Jadi kita ketika dipenuhi dengan dendam, itu hati kita ini akan penuh dengan hal-hal negatif, aura negatif, kebencian, kekecewaan, pokoknya semua yang berbau negatif. Maka tidak akan masuk kebaikan yang diberikan atau dinasehatkan oleh orang lain, akan mental keluar. Maka caranya adalah kosongkan hati, kosongkan dari rasa dendam, dari rasa benci, hingga kebaikan itu mudah untuk masuk. Ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Ketika hati kita susah rasanya dinasehati, susah rasanya mendengarkan kebaikan, coba tanya lagi. Sebenarnya apa yang kita isi ke dalam hati? Sebenarnya apa yang sedang memenuhi hati ini? Kata penulis, servis rutin kendaraan kerap hanya merupakan proses pembersihan pada berbagai kotoran yang menempel di sela-sela komponen. Itu saja mampu menjadikan laju kendaraan jauh lebih baik. Begitulah dendam mengotori jiwa, hingga jadikan berat melaju untuk melahirkan karya-karya. Nah, ketika hati kita jarang diservis, jarang dibersihkan, maka dendam akan menumpuk. Jadi memang sangat perlu kita menservis hati kita. Memang sangat perlu kita membersihkan jiwa kita dari yang kotor-kotor agar dia tidak menumpuk, agar dia tidak menjadi dendam. Memaafkan itu alamiah, maka ia sejatinya mudah. Sebab justru menahan amarah itulah yang sebenarnya menyalahi fitrah. Kenapa demikian? Karena kita dikaruniai anugerah kita pelupa. Mudah melupakan sesuatu, ya kan? Saking kita mudahnya melupakan sesuatu, saat kenalan sama orang aja coba. Kamu tanya siapa namanya, terus ngobrol-ngobrol, habis itu pergi, coba. Beberapa di antara kita pasti udah lupa nama dia siapa. Nah, kemudian juga benda-benda kita, apa-apa yang sering kita salah taruh, sering kita lupa tempatnya di mana. Memang karena kita dianugerahi kemampuan untuk melupakan sesuatu. Makanya ada alarm namanya, makanya ada notebook namanya, makanya ada memo namanya. Itu cara-cara yang kita pakai agar kita bisa mengingat hal-hal penting dalam hidup kita, ya kan?
Nah, berarti begitu dengan dendam, mudah untuk kita lupakan sebenarnya. Nah, tinggal kita mau melupakan atau enggak. Kita mau menurunkan beban ini atau enggak. Atau masih mau dipikul di sini, dibawa kemana pergi, dimasukkan, ditumpuk-tumpuk di dalam sini. Nah, kata penulis menjelaskan tentang lupa. Lupa ialah menghapus apa yang terbit dalam pikiran dan perasaan. Sesuatu yang terlupakan pasti tak sedang ada dalam pikiran. Ketika dia tidak sedang ada dalam pikiran, berarti kita sedang merasa bahwa sesuatu itu tidak terlalu penting. Nah, jadi melatih keterampilan memaafkan berarti merutinkan pembersihan pikiran dari ingatan yang tak penting, yang mengganggu perasaan. Tiap kali menyadari pikiran yang menghantui, tanyakan pada diri, adakah manfaat menyimpan pikiran seperti ini? Jika tidak, maka biarkanlah ia lepas sebelum terlalu lama sehingga sulit dilepas. Nah, kemudian penulis menutupnya dengan kata-kata, setelah dendam itu lepas, isilah ruang kosong dalam pikiran segera dengan ingatan yang bermanfaat. Lanjutkan hidup dengan mengerjakan yang berarti. Nah, jadi maafkanlah agar ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.